Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021, khususnya untuk ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, dalam ujian seleksi P3K tahap yang pertama ini ada beberapa aturan ataupun ada beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan teman-teman, yaitu ditetapkan dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Dan dalam aturan tersebut, ada salah satu aturan yang bisa dibilang ini menguntungkan para guru honorer yang mengajar di sekolah induknya teman-teman, yaitu di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Kami buat skema ataupun permisalan seperti ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, khususnya untuk ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, kami buat permisalan seperti ini misalkan di salah satu instansi daerah Kabupaten Bondowoso misalkan, yang mana di sini ada beberapa SD dan juga satu SMP misalkan. SD yang pertama yaitu ada SDNA, dia membuka 2 formasi guru kelas. Dan guru honorer yang mengajar di SDA tersebut ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu Alek, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian yang kedua adalah Indra, dia memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris. Kemudian SDN yang kedua yaitu SDN B, dia membuka 3 formasi guru kelas. Dan guru honorer yang mengajar di SDN B ini ada 2 guru honorer teman-teman. Yang pertama yaitu Lisa, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian yang kedua adalah si Eva, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian SD yang ketiga yaitu SDNC, dan di SDNC ini tidak membuka formasi guru kelas. Nah, jadi di sini tidak tersedia formasi teman-teman ataupun tidak membuka formasi. Dan guru honorer yang mengajar di SDNC tersebut ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu Harry, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian yang kedua yaitu Yanto, dia memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya yaitu di SMP teman-teman, kita permisalkan yaitu SMPN Noah. Di sana dia membuka 2 formasi guru bahasa Inggris misalkan. Dan guru honorer yang mengajar di SMPN Noah tersebut ini ada satu teman-teman yaitu Ari, dia memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris. Nah, berdasarkan skema ataupun permisalan ini, maka kita akan terapkan kepada Permenpan RB nomor 28 khususnya untuk ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, kita lihat teman-teman. Ketentuan yang pertama, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, kita terapkan poin yang nomor 1 ini teman-teman kepada skema yang sudah kami misalkan tadi. Kita lihat di sini di SDNA. Nah, di SDNA ini kan ada salah satu guru honorer yang sesuai teman-teman ijazahnya yaitu si Alek. Nah, si Alek dia memiliki ijazah S1 PGSD dan yang dibuka ini juga formasi guru kelas ataupun PGSD juga. Nah, jadi berdasarkan aturan poin yang nomor 1 ini, maka si Alek ini harus ataupun wajib mendaftar di SDA tersebut. Nah, jadi otomatis si Alek ini nanti ketika mendaftar di SSJSN, maka si Alek otomatis akan terdaftar di SDA tersebut. Jadi seperti itu teman-teman untuk ketentuan yang nomor 1. Kemudian selanjutnya si Indra. Nah, si Indra ini memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris teman-teman. Nah, S1 Bahasa Inggris ini kan tidak sesuai ataupun tidak linear dengan guru kelas ini teman-teman. Nah, jadi si Indra ini tidak bisa melamar di SDNA tersebut. Nah, jadi si Indra ini nanti bisa melamar di sekolah lain ataupun di SMP. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kami akan bahas lebih lanjut untuk si Indra ini. Kemudian selanjutnya yaitu di SDNB yang mana membuka 3 formasi guru kelas dan guru honorer yang mengajar di SDNB tersebut ini semuanya memiliki ijazah S1 PGSD teman-teman. Si Lisa dan juga si Eva ini sama-sama memiliki ijazah S1 PGSD. Nah, jadi otomatis si Lisa dan si Eva nanti ketika mendaftar maka akan terdaftar di SDNB tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman, maka otomatis akan terdaftar di SDNB tersebut. Jadi tidak bisa memilih sekolah lain. Ini untuk yang si Lisa dan si Eva, karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki ini sesuai ataupun linear dengan formasi yang dibutuhkan.
Ini untuk yang SDNB. Kemudian selanjutnya di SDNC. Nah, di SDNC ini tidak membuka formasi guru kelas, teman. Dan di SDNC ini ada dua guru honorer yang mengajar di sana, yaitu si Heri, dia memiliki ijazah S1 PGSD, dan kemudian si Yanto, dia memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris. Nah, otomatis si Heri dan si Yanto ini harus mendaftar di sekolah lain. Karena di SD tempat dia mengajar ini tidak membuka formasi, teman-teman. Jadi diharuskan mendaftar di sekolah lain di tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya di SMPN Noah. Nah, di SMPN Noah ini kan membuka dua formasi guru bahasa Inggris. Dan guru honorer yang mengajar di sana ini kualifikasi pendidikannya ini sesuai, teman-teman, atau linear. Nah, maka si Ari ini otomatis akan terdaftar di SMPN Noah tersebut, teman-teman. Karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki ini linear dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk ketentuan yang nomor 1. Kemudian kita lihat ketentuan yang kedua. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, kita terapkan pada skema yang sudah kita buat ini, teman-teman. Kita lihat di SDNA. Nah, di SDNA ini ada satu guru honorer yang sesuai, teman-teman, kualifikasi pendidikannya dengan formasi yang dibutuhkan, yaitu si Alek. Nah, otomatis si Alek ini akan mengisi satu formasi di SDNA tersebut, teman-teman. Nah, jadi formasi yang sudah diisi oleh Alek ini berdasarkan ketentuan yang kedua ini, maka formasi yang sudah diisi Alek ini tidak bisa dilamar oleh pelamar lain, teman-teman. Jadi formasi yang satu ini sudah milik si Alek. Nah, bisa dibilang si Alek ini masuk dalam perankingan tunggal, teman-teman, karena dia tidak memiliki saingan dan dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri bagaimana supaya dia lolos passing grade. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ini prioritas bagi guru honorer yang mengajar di sekolah induknya. Nah, jadi formasi satu ini sudah tidak bisa diganggu-gugat karena dia sudah dikunci oleh si Alek. Jadi seperti itu untuk ketentuan yang poin nomor 2. Kemudian si Indra ini tidak bisa mengunci di SDNA, teman-teman, karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki dia tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Kemudian di SDNB yang mana di sana membuka 3 formasi guru kelas. Dan di sana ada 2 guru honorer yang mengajar di SDNB tersebut. Dan semuanya ini sesuai, teman-teman, atau linear dengan formasi yang dibutuhkan, yaitu ijazah S1 PGSD, dan yang dibutuhkan adalah formasi guru kelas. Nah, jadi ini kan sudah linear, teman-teman. Nah, berdasarkan ketentuan yang poin nomor 2 ini, maka otomatis si Lisa dan si Eva ini akan mengunci 2 formasi di SDNB tersebut. Nah, jadi otomatis si Lisa ini akan mengunci satu formasi di SDNB ini. Kemudian si Eva juga akan mengunci formasi kedua di SDNB tersebut. Nah, jadi posisinya ini sama dengan si Alek, teman-teman. Jadi formasi yang sudah diisi oleh Lisa dan juga diisi oleh Eva ini tidak bisa diisi oleh pelamar lain. Jadi ini prioritas bagi guru honorer yang mengajar di sekolah induknya. Jadi nanti si Lisa dan si Eva ini bagaimana dia bisa lolos passing grade. Jadi seperti itu. Jadi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya di SDNC. Nah, di SDNC ini kan tidak membuka formasi guru kelas. Dan di SDNC tersebut ada 2 guru honorer yang mengajar di sana. Nah, otomatis 2 guru honorer tersebut ini harus mendaftar di sekolah lain. Nanti kami akan bahas lebih lanjut, teman-teman, untuk ketentuan yang ini. Kemudian selanjutnya di SMPN Noah. Nah, di SMPN Noah ini ada 1 guru honorer yang sesuai, teman-teman, ataupun linear dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi otomatis si Ari ini karena dia linear, maka dia akan mengisi 1 formasi di SMPN Noah tersebut. Nah, jadi si Ari ini posisinya sama, teman-teman, dengan si Alex, si Lisa, dan si Eva ini. Karena dia sudah mengunci 1 formasi di SMPN Noah tersebut. Jadi seperti itu untuk ketentuan yang poin nomor 2. Sekarang kita lihat ketentuan poin yang nomor 3. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Kita lihat di SDA, teman-teman. Nah, di SDA ini ada 1 guru honorer yang memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris. Nah, jadi si Indra ini kan tidak bisa melamar ke SDNA tersebut, teman-teman, karena kualifikasi pendidikan yang dia miliki tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi si Indra ini bisa mendaftar ke sekolah lain, yaitu si Indra ini bisa mendaftar ke SMPN Noah, teman-teman, karena di SMPN Noah ini membuka 2 formasi, dan 1 ini sudah diisi oleh Ari, dan satunya lagi ini masih belum terisi, teman-teman, masih kosong. Nah, jadi formasi yang kedua ini bisa diisi ataupun bisa dilamar oleh pelamar lain. Nah, jadi si Indra ini bisa melamar di SMPN Noah di formasi yang kedua ini. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk ketentuan poin yang nomor 3. Kemudian kita lihat di SDNB. Nah, di SDNB ini kan ada 3 formasi guru kelas.
Sedangkan 2 formasi sudah terisi semua. Nah, tinggal 1 formasi lagi yang masih belum terisi, teman-teman. Nah, jadi formasi yang ketiga ini nanti bisa dilamar oleh pelamar dari sekolah lain, teman-teman. Jadi seperti itu untuk ketentuan yang nomor 3. Kemudian kita lihat di SDNC. Nah, di SDNC ini kan tidak membuka formasi. Sedangkan guru honorer yang mengajar di SDNC tersebut ini ada 2, yaitu Heri memiliki ijazah S1 PGSD dan Cianto memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris. Nah, karena di tempat Heri dan Yanto mengajar ini tidak membuka formasi, maka si Heri dan si Yanto ini bisa mendaftar ke sekolah lain, teman-teman. Yaitu si Heri ini bisa mendaftar di formasi 3 di SDNB. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ini kan sesuai. Ijazah S1 PGSD yang dibutuhkan adalah formasi guru kelas S1 PGSD. Jadi si Heri ini bisa mendaftar di SDNB tapi di formasi yang ketiga. Karena formasi 1 dan 2 ini sudah dikunci oleh si Lisa dan si Eva. Jadi si Heri ini hanya bisa mendaftar di formasi yang ketiga ini. Kemudian si Yanto, nah si Yanto ini bisa mendaftar di sekolah lain, teman-teman. Yaitu si Yanto ini bisa mendaftar di SMP Noa. Karena di SMP Noa ini membuka 2 formasi guru bahasa Inggris. Dan 1 formasi ini sudah dikunci oleh si Ari. Sedangkan formasi yang kedua ini masih belum dikunci, teman-teman. Jadi si Yanto ini bisa mendaftar di formasi kedua di SMP Noa. Nah, jadi si Indra dan si Yanto ini nanti akan bersaing, teman-teman, merebutkan 1 formasi di SMPN NUA tersebut, yaitu di formasi 2. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk ketentuan ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.